Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yuni Rohma selaku dosen pengampu mata kuliah kalkulus. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang penerapan integral pada teknik industri dan cara perhitungannya. Dalam PowerPoint ini, kita akan menjelajahi peran penting integral dalam teknik industri dari mengoptimalkan proses produksi hingga meminimalkan biaya integral menjadi alat yang ternilai dalam memecahkan tantangan industri. Mari kita bahas definisi dan konsep dasarnya, serta bagaimana integral dapat diterapkan dalam berbagai aspek teknik industri. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Aldo Kurniawan dengan NIM 1210 dari kelas T24A dan teman saya Ari Fajar Sidik dengan NIM 1121 dari kelas T24A dan Muhammad Albi Hansen dengan NIM 1310 dari kelas T24A serta Muhammad Rizky Habibi dengan NIM 1142 dari kelas T24A dan Syahrul Maulana dengan NIM 1109 dari kelas T24A. Langsung saja kita masuk ke materinya. Definisi integral. Integral merupakan konsep matematika yang digunakan untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva dan suhu koordinat. Integral dapat dibayangkan sebagai penjumlahan tata liga dari luas segmen-segmen kecil di bawah kurva. Konsep dasarnya, terdapat dua jenis utama integral, integral tentu dan integral tertentu. Integral tentu digunakan untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Sedangkan integral tertentu digunakan untuk mencari antiturunan dari suatu fungsi. Baik, berikutnya ada aplikasi integral dalam teknik industri. Yang pertama ada optimasi proses produksi. Integral dapat digunakan untuk menemukan nilai optimal dari variabel-variabel seperti kecepatan produksi, waktu siklus, dan jumlah pekerja. Ini meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua ada pengendalian kualitas. Integral juga membantu dalam menganalisis data kualitas produk untuk mengidentifikasi pola, tren, dan titik lemah dalam proses produksi, sehingga membantu meningkatkan kontrol kualitas dan meminimalkan cacat. Yang ketiga, perencanaan dan pengendalian persediaan. Integral memungkinkan analisis permintaan dan penawaran untuk menentukan tingkat persediaan optimal, meminimalkan biaya penyimpanan dan kekurangan persediaan, serta memaksimalkan efisiensi rantai pasokan. Keempat, pemodelan dan simulasi. Integral digunakan dalam pemodelan dan simulasi sistem industri untuk memprediksi perilaku dan kinerja sistem, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif. Berikutnya, perhitungan luas permukaan dan volume dengan integral. Yang pertama, luas permukaan. Integral dapat digunakan untuk menghitung luas permukaan benda kompleks seperti tangki penyimpanan, pipa, dan bangunan. Hal ini penting dalam perencanaan dan desain serta penghitungan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, volume. Integral memungkinkan perhitungan volume benda-benda tiga dimensi seperti tabung, kerucut, dan bola. Hal ini penting dalam perencanaan produksi, pengemasan, dan logistik. Optimasi menggunakan metode integrasi. Yang pertama, kalkulus variasi. Integral digunakan untuk menemukan solusi optimal dalam masalah optimasi, seperti menentukan bentuk ideal dari struktur bangunan atau mencari jalur terpendek antara dua titik. Yang kedua ada metode Lagrange. Metode Lagrange melibatkan penggunaan integral untuk menemukan titik-titik kritis dari fungsi yang dibatasi oleh kendala tertentu, membantu dalam mencari solusi terbaik dalam kondisi tertentu. Yang ketiga ada metode steepest descent. Metode ini menggunakan integral untuk menemukan arah turunan tercuram dari fungsi multivariabel, sehingga memungkinkan pencarian nilai minimum atau maksimum dari suatu fungsi. Integrasi dalam pengendalian persediaan dan logistik. Permintaan dan penawaran. Integral membantu dalam menganalisis data historis, permintaan dan penawaran untuk memprediksi tren dan pola, memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat mengenai jumlah persediaan yang perlu dijaga. Manajemen rantai pasokan.
Integral digunakan untuk mengoptimalkan alur rantai pasokan, termasuk penentuan lokasi gudang, pengaturan jalur pengiriman, dan jadwalan pengiriman, sehingga meminimalkan biaya dan waktu pengiriman. Yang terakhir ada pengendalian persediaan optimum. Integral mampu dalam menentukan tingkat persediaan optimal yang meminimalkan biaya penyimpanan dan kekurangan persediaan, sambil memenuhi permintaan pelanggan secara efektif. Masih dibilang dalam analisis biaya dan keuntungan. Pertama ada biaya produksi. Integral digunakan untuk menghitung biaya produksi total berdasarkan fungsi biaya marginal, memungkinkan analisis dan optimisasi biaya produksi. Yang kedua, ada keuntungan. Integral membantu dalam menghitung keuntungan total berdasarkan fungsi pendapatan marginal dan fungsi biaya marginal, memungkinkan analisis dan optimisasi keuntungan. Yang ketiga, ada analisis sensitivitas. Integral digunakan untuk menganalisis sensitivitas biaya dan keuntungan terhadap keuntungan biaya seperti harga bahan baku, biaya tenaga kerja, dan tingkat produksi. Selanjutnya ada perhitungan nilai sekarang dan nilai masa depan di integral. Yang pertama, nilai sekarang. Integral digunakan untuk menghitung nilai sekarang untuk mengenai masa depan, mungkin terjadi investasi yang adil dan pengambilan keputusan yang sangat rasional. Dua, nilai masa depan. Integral memungkinkan perhitungan nilai masa depan dari investasi saat ini, mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat pengembalian dan likuiditas. Ketiga, analisis investasi. Integral mempengaruhi dalam menilai dan membandingkan berbagai pilihan investasi berdasarkan nilai sekarang dan nilai memungkinkan pengambilan keputusan investasi yang tepat. Ya. Selanjutnya, dalam pengambilan keputusan bisnis. Integral adalah salah satu aspek penting yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan. Dalam proses pengambilan keputusan, berbagai faktor harus dipertimbangkan, mulai analisis data, pengamatan pasar, hingga evaluasi risiko. Pemimpin yang efektif harus mampu mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber untuk membuat keputusan yang tepat dan strategis, yaitu kolaborasi tim dan menurut maksud karyawan juga dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan solusi yang lebih inovatif. Teknologi juga memainkan peran kunci dalam pengambilan keputusan bisnis analisis data yang canggih, bisa dapat memiliki konsisten dan pola yang tidak perlu hasilnya. Berikan mereka menulis perubahan pasar dengan lebih cepat dan tepat. Selanjutnya, contoh soal dan penyelesaian. Suatu perusahaan memproduksi X unit barang dengan biaya 3X pangkat 2 dikurangi 6X tambah Rp18.000 untuk tiap unit. Jika barang tersebut terjual habis dengan harga Rp30.000 untuk tiap unit, maka keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut adalah, kita masuk pembahasan. Kita misalkan F X sama dengan total biaya produksi X unit barang. GX sama dengan harga jual X unit barang dalam satuan Rp1.000. Dan HX sama dengan keuntungan yang diperoleh atas penjualan X unit barang. Maka Fx kita tulis sama dengan X dikali 3X pangkat 2 kurangi 6X tambah 18.
sama dengan 3x pangkat 3 kurangi 6x pangkat 2 tambah 18x. Gx kita tulis sama dengan 30x dan hx sama dengan gx dikurangi fx. Kita tulis sama dengan 30x kurangi 3x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 2 ditambah 18x sama dengan minus 3x pangkat 3 ditambah 6 pangkat 2 ditambah 12x. Agar maksimum nilai turunan pertama H aksen X harus bernilai 0, maka Hx sama dengan minus 3x pangkat 3 ditambah 6x tambah 12x. H aksennya sama dengan minus 9x pangkat 2 ditambah 12x ditambah 12. Substitusikan H aksen X-nya menjadi 0. Maka ditulis 0 sama dengan minus 9x pangkat 2 ditambah 12x tambah 12. Bagi kedua ruas dengan minus 3. Kita tulis 0 sama dengan 3x pangkat 2 kurangi 4x dikurangi 4. 0 sama dengan 3x tambah 2 dikali x min 2. Maka diperoleh x sama dengan minus 2/3 dan x sama dengan 2. Karena x menyatakan jumlah barang dan nilainya tidak mungkin negatif atau pecahan, maka x yang diambil adalah x pangkat 2. Substitusikan x sama dengan 2 ke h x, maka hasilnya akan menjadi H2 sama dengan minus 3 kali 2 pangkat 3 ditambah 6 kali 2 pangkat 2 ditambah 18 kali 2 sama dengan minus 3 kali 8 tambah 6 kali 4 dan tambah 36. Hasilnya sama dengan minus 24 ditambah 24 dan tambah 36, hasilnya 36. Jadi keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut adalah 36.000. Selanjutnya kesimpulan. Pentingnya pemahaman integral dalam teknik industri. Kesimpulannya, integral memainkan peran penting dalam berbagai aspek teknik industri, dari optimasi proses hingga analisis keuangan. Memahami konsep integral dan penerapannya memungkinkan para profesional teknik industri untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, meningkatkan efisiensi, dan mencapai hasil yang lebih baik. Dengan memanfaatkan kekuatan integral, industri dapat mencapai tingkat kinerja dan inovasi yang lebih tinggi. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.